Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hanifah. Saya Siti Hairunisa. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami dengan judul Pergerakan medan magnet menggunakan kaidah tangan kanan. Dengan tujuan percobaan: 1. Mengetahui arah medan magnet pada kawat lurus dan kawat melingkar. 2. Mengetahui kuat arus yang dapat pada kawat lurus dan kawat melingkar. 3. Mengetahui pengaruh lilitan pada kuat medan magnet dan kawat melingkar. Selanjutnya, adapun alat dan bahan pada percobaan kali ini. Yang pertama, kabel jumper berwarna hitam 1 gulung, kabel jumper berwarna merah 1 gulung, solder baterai 2 buah, baterai 1,5 volt 4 buah, kayu berbentuk persegi 2 buah, kabel tembaga 3 meter, paku 4 buah, dan aplikasi kompas digital. Adapun langkah kerja pada percobaan kami adalah sebagai berikut. Adapun langkah kerja pada kawat lurus yaitu putarkan kabel tembaga ke bagian paku yang sudah kita tutup terlebih dahulu ke persegi, ke balok persegi. Untuk pakunya di sini kita menggunakan 10 lilitan. Selanjutnya hubungkan ke bagian kanannya dan selanjutnya rangkailah terlebih dahulu kabel jumper yang berwarna kuning dan kabel jumper yang berwarna hijau, di mana kabel jumper berwarna kuning itu kita hubungkan pada stock holder berwarna hitam karena dia memiliki kutub positif. Selanjutnya untuk kabel jumper berwarna kuning kita hubungkan ke bagian solder baterai berwarna merah, yaitu di bagian negatif. Nah, untuk cara kerjanya, kita lilitkan dulu terlebih dahulu menjadi 10 lilitan. Selanjutnya kita rangkai sampai membentuk rangkaian seperti ini. Untuk melihat pergerakan magnet, di sini kita menggunakan 1 buah handphone di mana di dalamnya terdapat kompas digital. Kita lihat terlebih dahulu menggunakan baterai. Lihat pergerakan medan magnet pada kompas sudah terlihat, di mana kutub positif kita menggunakan kaidah tangan kanan seperti ini. Gini. Ini adalah arus, ini adalah medan magnet yang akan dialiri oleh arus listrik. Lihat, di sini sudah tertera bahwa medan gaya itu sama dengan 55 eksilo T atau eksilo Tesla dengan satuan Tesla. Setelah kita mengetahui pergerakan medan magnet, kita akan menghitung arus yang terdapat pada kumparan tersebut. Di sini kita menggunakan multimeter digital. Nah, untuk menghitung arus, untuk arus yang terdapat pada kumparan tersebut yaitu 0,92 0,96. Dan pergerakan medan magnetnya tetap yaitu 54 eksilo T. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan kabel tembaga pada 20 lilitan, di mana jika arah listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dari kutub selatan menuju ke kutub utara, kutub jarum kompas yang menyimpang berlawanan dengan arah jarum jam. Seperti ini contohnya. Seharusnya jarum jam itu kemari, tapi ini dia melawan jarum jam. Selanjutnya, jika arah arus listrik mengalir sejajar dengan jarum kompas dan kutub utara menuju kutub selatan, kutub utara jarum kompas akan menyimpang ke arah putaran jarum jam. Nah, ini dia. Di sini untuk menggunakan 20 lilitan terdapat 47 eksilo Tesla. Selanjutnya, untuk pergerakan arus yang terdapat pada kumparan tersebut
dapat kita hitung menggunakan multimeter digital. Yaitu 1,8. Nah, berarti terbukti bahwasanya di sekitar penghantar kawat yang dialiri arus listrik terdapat medan magnet. Selanjutnya, arah medan magnet tergantung pada arus listrik yang mengalir. Terus, besarnya medan magnet tergantung besarnya arus listrik. Dan semakin besar arus listrik, maka semakin besar medan magnet yang akan dihasilkan. Selanjutnya, besar medan magnet tergantung pada titik yang ditinjau. Semakin jauh, semakin kecil medan magnetnya, dan sebaliknya. Maka dari kesimpulan itu, kita dapat mengartikan bahwa pada saat kita menggunakan jarak 20 cm pada jarak 10 cm, maka jarak medan magnet yang dihasilkan akan besar pada saat kita menggunakan jarak 10 cm. Nah, di sini kami menggunakan jarak simpangan atau biasa disebut dengan R kecil atau A dengan jarak 20 cm. Selanjutnya, kami akan menjelaskan cara kerja pada kawat melingkar, di mana pertama kita harus membentuk lingkaran terlebih dahulu pada kawat tembaga. Nah, untuk lilitan di sini kami menggunakan 10 lilitan di percobaan pertama. Selanjutnya, untuk rangkaiannya sama seperti tadi, seperti kawat lurus. Di sini kami menggunakan 1 buah dudukan solder, baterai, kabel jumper kuning dan hijau, dan kabel tembaga, paku, dan kayu persegi. Di mana sudah terlihat bahwa pergerakan magnet dari arus yang masuk ke arus yang keluar didapatkan medan magnet sebesar 50 eksilotesla. Selanjutnya kita menggunakan baterai. Di sini sama, kami menggunakan 3 volt baterai. Nah, untuk menghitung arus kita dapat menggunakan multimeter digital. Arus yang terdapat pada kawat melingkar dengan menggunakan 10 lilitan yaitu 1,05 dengan besar medan magnet 50 eksilotesla. Nah, selanjutnya kita menggunakan kawat tembaga sebanyak 20 lilitan. Untuk cara kerjanya sama seperti tadi. Perbedaannya yaitu di sini medan magnet yang dihasilkan sebesar 47 eksilotesla. Kenapa bisa menghasilkan segitu? Karena induksi magnetik di suatu titik pada garis sumbu lingkaran yang berarus listrik dapat diuraikan menjadi 2, yaitu induksi magnetik yang arahnya tegak lurus ke atas dan induksi magnetik dengan sumbu sejajar yang berbentuk lingkaran. Nah, arah medan magnet di sekitar kawat lurus berarus dan kawat melingkar dalam satu bidang datar di sepanjang kawat. Maka arah medan listrik dapat ditunjukkan dengan kaidah tangan kanan, yaitu ibu jari akan menunjukkan arah arus listrik, sedangkan genggaman 4 jari menunjukkan arah medan magnet. Seperti ini tadi. Ibu jari ke atas itu menunjukkan arah arus listrik. Selanjutnya jari-jari yang 4 ini itu mengikuti akan menunjukkan arah pergerakan magnet. Dan kesimpulannya, semakin banyak lilitan pada sebuah kumparan, maka medan magnet yang ditimbulkan juga semakin besar. Sedangkan pada arus ini itu dipengaruhi oleh gaya magnet 47, lebih tinggi pada kumparan yang pertama untuk kawat melingkar. Karena baterai yang digunakan pasti juga akan mempengaruhi, dan jumlah lilitan, rapatan atau renggangan lilitan akan mempengaruhi jumlah medan magnet. Selanjutnya, pada kawat lurus dan kawat melingkar akan dihasilkan arus yang mengalir.
Untuk menghitung arus, kita dapat menggunakan multimeter digital. Adapun arus yang mengalir pada kawat melingkar tersebut sebesar 1,17 ampere. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.